Oh, nama saya Devita, saya dari kelas 11B. Namanya dan perkenalkan, nama saya Atika dari kelas 11B. Ya, sebelahnya lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Salwa. Sebelahnya. Perkenalkan, saya Soraya Bu dari kelas 11C. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Triadi. Saya dari kelas 11C. Yang paling manis. Ya. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Akbar. Saya dari kelas 11D. Anak-anak. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang konseling kelompok itu sendiri. Apakah kalian tahu konseling kelompok itu sendiri apa? Ya, konseling kelompok itu adalah cara guru BK atau konselor itu mengumpulkan satu golongan atau satu kelompok dalam masalah yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya kalian sudah tahu asas dari konseling kelompok itu? Ya. Jadi asas konseling kelompok itu terdiri dari 6 ya. Ada 6 asas. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana seorang konselor itu dapat merahasiakan suatu kasus dari konseling tersebut. Ya, contohnya seperti saya ini kepada kalian. Yang kedua itu ada asas sukarelaan kehadiran. Jadi kalian itu sukarela untuk hadir dalam konseling ini. Terus yang ketiga itu ada asas kegiatan. Asas kegiatan itu hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak ikut kegiatan, ya tidak akan berjalan suatu konseling tersebut. Kemudian ada asas kenormatifan dalam kegiatan. Setiap anggota itu harus menghargai pendapat dari orang lain. Contohnya seperti kalian, misalnya ada yang berpendapat, kalian harus menghargai dulu. Misalnya ada yang mau menyangka itu boleh, tapi nanti nunggu orang itu selesai dulu bisa. Kemudian itu ada asas kekinian masalah yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok harusnya bersifat karena maksudnya masalah yang dibahas itu adalah masalah yang saat ini sedang terjadi. Kalau yang udah ya udah gitu. Jadi yang memang benar-benar baru terjadi gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang kurang paham. Saya ingin bertanya, Bu. Iya. Kalau misalnya dari rekan-rekan ini kan ada yang maksudnya tidak terbuka sama sekali atau kadang kayak sungkan untuk menceritakan masalahnya, itu bagaimana? Iya, pertanyaan yang bagus untuk Yadi. Jadi sebaiknya saya sebagai konselor itu harus memberikan rasa kepercayaan dulu terhadap konselor tersebut agar konselor itu mau terbuka gitu untuk bercerita dengan cara mengajak ngobrol kayak mendekati dulu, ngajak ngobrol. Terus kalau misalnya kliennya itu sudah merasa nyaman, baru tuh ditanyain misalnya ada masalah apa ada yang bisa dibantu kayak gitu. Mungkin seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi selain itu? Ya, mungkin sebelum melakukan konseling kelompok ini, Ibu akan mengadakan activity terlebih dahulu. Jadi kalau saya bilang ayam, tekanan 1. Kalau bebek, tekanannya 2 ya. Biar kalian fokus juga dan tidak pikirannya ke aman. Ya. Fokus ya, saya.
musiknya aja bisa dengerin tempat saya. Setelah diadakannya ini kalian sudah fokus, jadi kita bisa mulai kembali ya kegiatan kita. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan tahapan-tahapan konseling kelompok. Di sini ada yang tahu nggak tahapan konseling kelompok itu ada apa aja? Tahu Bu. Ya, jadi di sini itu ada beberapa tahapan konseling kelompok itu. Jadi ada empat tahapannya. Yang pertama ada tahapan awal kelompok. Proses utama selama tahap awal adalah orientasi dan eksplorasi. Pada awalnya tahap ini akan diwarnai keraguan dan kekhawatiran, namun juga harapan dari peserta. Jadi kan kita udah mengawali tadi ya dengan kenalan dan juga dengan ice breaking. Udah ya kenalannya. Terus yang kedua itu ada tahapan peralihan. Tujuan tahap ini adalah membangun iklim saling percaya yang mendorong anggota menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal tadi. Dan yang ketiga itu ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan itu proses penggalian permasalahan yang mendalam. Yang terakhir itu ada tahapan pengakhiran. Tahapan ini pelaksanaan konseling ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam kelompok. Tuh. Jadi setelah saya paparkan tadi, apa ada yang masih mempunyai keraguan untuk bercerita tentang permasalahan yang kalian hadapi? Apakah masih ada yang ragu? Gak apa-apa, cuma tangan aja kalau masih ada yang ragu. Jadi kan ibu percaya. Ya udah cukup kalau ya orang ini permasalahan seperti apa yang kalian hadapi? Coba dari Latar permasalahan siswa. saya bolos sekolah karena di kelas tuh selalu kena bully, Bu. Bully yang seperti apa? Didiemin sama teman-teman. Kayak jarang diajak ngobrol, terus kelompok juga jarang diajak. Jadi kayak males buat masuk kelas lagi. Sabar ya Siva. Masya Allah. Ayo sekarang lanjut ke Devita. Kalau saya bolos karena saya bosen gaya belajarnya tuh, gurunya tuh gitu-gitu aja Bu. Jadi kan anak-anaknya tuh pada ngobrol sendiri, ini sendiri. Jadi udahlah saya keluar aja bolos gitu. Emang gurunya ngajarnya seperti apa? Gurunya tuh jadinya kalau belajar tuh Bu banyak mikirnya gitu. Oh gitu. Iya Bu gitu. Jadi saya tuh kayak udahlah keluar aja, ngapain, gurunya tuh nggak jelas gitu. Iya. Tapi untuk materinya paham. Nah itu materinya juga saya tuh kurang masuk Bu, soalnya materinya. soalnya gurunya kan udah maju ke depan jelasin ini terus langsung balik ke tempat, langsung buka laptop, tiba-tiba buka laptop, kan itu saya nggak ngerti. Oh, saya tahu nih gurunya. Gitu Bu. Bagaimana alasannya? Kenapa belum bolos sekolah? Yang pertama alasan saya bolos sekolah itu karena gurunya itu nggak jelas Bu untuk cara ngejelasinnya, dan materinya juga nggak dipahami bagi sayanya juga gitu. Soalnya kalau misalkan ngejelasin tuh kayak cerita Bu, jadi kitanya tuh pada ngantuk gitu. Mending kalau ngantuk di kelas, mending kita keluar gitu Bu. Apakah kalian satu kelas tadi? Iya. Bener. Berarti guru yang sama? Nggak tahu. Guru yang berbeda Bu kalau saya. Iya. Terima kasih ya kita. Iya, sama-sama. Ayo sekarang lanjut ke Salwa. Jadi gini Bu, Iya gimana? alasan saya bolos sekolah itu karena gurunya itu masuknya lama banget, bikin saya ngantuk. Udah gitu Mas, coba kerjakan halaman sekian, ya udah, saya kan bete, jadi saya pulang aja ke warnet Bu, nonton drakor, lebih bermanfaat. Terima kasih Salwa. Iya, untuk Soraya. Iya Bu, jadi alasan saya bolos tuh, saya biasanya kalau bolos hari Senin Bu, karena malas ikut upacara. Terus
di hari Senin tuh banyak mata pelajaran yang membosankan, Bu. Kayak matematika, bahasa Inggris. Gurunya ngejelasinnya juga nggak jelas, jadi saya seringnya bolos pas hari Senin aja. Terima kasih semuanya. Ya, selanjutnya Saiful. Ya Bu, jadi gini alasan saya bolos sekolah tuh pada jam pelajaran tuh kelas tuh membosankan banget gitu. Membosankannya itu ya tidak ada yang ngajak ngobrol, terus gurunya mengajarnya sangat monoton. Jadi saya keluar pergi ke musola untuk tidur. Ya, selanjutnya Riyadi. Jadi begini Bu, kadang di beberapa hari itu saya tuh sering sekali untuk bangun siang ya, karena malamnya saya kerja Bu, jadi bangunnya kadang siang tuh. Nah sering sekali kayak ketinggalan pelajaran, beberapa kali malah dipanggil sama guru piket. Jadi yang bikin lama itu karena ditahan sama guru piket dulu baru masuk kelas. Saya emang sering juga bolos, tapi nggak, saya di kelas tuh independen Bu, kadang emang sendiri, cuma ya emang ada teman. Cuma kalau buat bolos itu nggak sama teman-teman kelas Bu, sama teman-teman dari luar, dari sekolah lain gitu. Dan ya ketika ada info ya bolos gitu. Ya, terima kasih atas penjelasan kalian semua ya. Jadi di sini rata-rata kebanyakan karena pelajaran dan gurunya mungkin kurang jelas ya, bukan tidak jelas. Kalau tidak jelas itu tidak mungkin dia menjadi seorang guru kan. Kalau guru kan harus profesional gitu ya. Terima kasih untuk penjelasan dari kalian semua. Dan mungkin saya udah tahu ya permasalahan dari kalian ini yang berbeda-beda kelas. Mungkin kayak banyaknya guru yang kurang jelas dalam memaparkan materinya dan pelajarannya kurang dipahami ya, karena mungkin gurunya tidak mengetahui cara belajar yang efisien, mungkin seperti itu ya. Karena tidak ada guru yang tidak bisa mengajar, karena pada dasarnya itu guru itu kan memiliki profesionalisme ya. Jadi mungkin kita itu ada di permasalahan belajar sama pribadi ya, termasuknya ya. Jadi ini mau dibahasnya tentang apa dulu nih? Kayak belajar ya. Terus bagaimana cara belajar yang kalian inginkan? Apakah kalian mempunyai, kan setiap orang kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Baik teman-teman, tadi kan saya sudah mengetahui permasalahan yang kalian hadapi. Di sini mungkin sebagian banyak yang mempunyai masalah yang sama gitu ya, seperti cara mengajar guru yang kurang tepat, mungkin guru tersebut kurang memahami cara belajar dari siswa-siswanya. Jadi apakah kalian mempunyai harapan gitu, seperti apa ke depannya agar saya sebagai konselor itu bisa menyampaikan ke guru yang bersangkutan untuk bisa memperbaiki kayak cara belajarnya. Evita dulu. Mungkin dengan komunikasinya aja awalnya diperbaikin. Kalau misalkan ada izin apa gimana kan bisa chat dulu. Kalau nggak, kalau kitanya yang duluan dibales lah gitu kan. Pokoknya komunikasi itu harus berjalan dengan baik dulu Bu. Ya baru kan pasti masalah selanjutnya itu pasti akan terselesaikan. Ada pertemuan kah, ada diskusi kah, atau bagaimana kan itu harus komunikasi diperbaiki atau telepon atau gimana. Setuju Bu. Berarti harus membangun komunikasi yang baik ya antara ketua kelas dengan guru yang bersangkutan tersebut ya. Iya Bu, iya betul sekali Bu. Iya. Iya boleh salah. Nambahin gaya belajarnya mungkin pas jangan keseringan di kelas gitu kan bosan gitu ya, kayak
apa kek, keluar kantin kek, ke aula kek, kayak belajar jangan kayak cerita Jangan monoton gitu ya. Iya, monoton, jangan gitu-gitu loh, kayak Dikurangin iya alatnya lebih. dikurangi gitu, kayak ya itulah gaya belajarnya mungkin bisa diubah lagi dan tambah lagi komunikasinya yang baik, itu aja. Ya, terima kasih Salwa atas kata-kata. Oh mungkin ada lagi, mungkin Ya, seperti apa ya kita? mungkin kalau ngasih tugas jangan kebanyakan Bu, kan ada tersita juga kan banyak waktunya, kan kita nggak melulu semuanya tuh tentang tugas dan tugas gitu Bu. Jadi ya gitulah. Ya, kalau masalah tugas mah itu tergantung gurunya Iya. sendiri. Mungkin saya nanti hanya bisa ngasih memberi saran dan masukan, tapi untuk berjalan atau tidaknya itu tergantung dari guru itu sendiri. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk Siva yang tadi kabar. Ya, harapannya seperti apa sih Kak? Nggak tahu sih, cuma kayak pengennya ada temen lah 1-2 orang aja biar di kelas tuh nggak sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti saya akan mungkin akan memberikan konseling kepada teman-temannya agar pentingnya kita sosialisasi dan tidak membuli, dan membuli itu akan berdampak negatif kan kepada lingkungan sekolah juga, kan akan tercemar nantinya. Mungkin Bu, izin Ya, masuk ya. terjadi seperti apa? Untuk yang kasusnya Syifa, mungkin dia juga kalau misalnya aktif di organisasi kayak ekstrakurikuler, mungkin ada teman dan ada ibaratnya ada satu tempat di mana dia bisa nyaman juga sih. Kalau menurut saya. Makin banyak temennya, Iya, dari makin banyak temen yang ngebully. Oh, jahat. mungkin bukan cuma dari kelasnya saja, bahkan bisa dari kelas yang lain. Karena di ekstrakurikuler kan ada campuran dari beberapa kelas juga yang memang minat di organisasi yang sama. Iya, untuk Siva sendiri, apakah kamu sendiri ikut eskul atau hanya bergerak? Iya, mungkin pendapat dari Tria dan Fahmi itu mungkin benar ya, maksudnya jadi alangkah baiknya kamu itu kayak ikut kegiatan positif ekstrakurikuler yang kamu sukai. Apakah ada ekstrakurikuler yang kamu sukai? Mungkin lupa sih. Ya, mungkin dengan cara itu kamu akan bisa mempunyai lingkungan yang sepemikiran, yang sefrekuensi. Walaupun nggak sekelas, nggak apa-apa, kan ada ini, ada bukunya gitu ya. Yang iya, apakah ada tambahan lagi tadi? Apa yang jadi ya, saya itu bagaimana? Harapan saya ke depannya untuk pembelajaran kelas itu harus lebih kreatif lagi gitu antara guru dan siswanya. Bagaimana ketika di dalam pembelajaran itu tidak monoton, apakah bisa kan diseling gitu ketika pembelajaran setel audio musik gitu agar tidak boring gitu, tidak bosan, boring. Gitu sih Bu kalau harapan saya. Ya, selanjutnya terjadi seperti apa? Kalau karena saya sama Farhan mungkin ya Mas ya, kita dari kasus yang sama, maksudnya di belajar memang tidak ada masalah, lebih kayak ke pribadi. Harapan saya sih karena sering kalinya datangnya terlambat, mungkin lebih kayak bisa membagi waktu Bu, bisa membagi waktu sama bisa lebih lagi sih datangnya Bu. Itu saja sih harapan saya. Karena kenapa ada tambahan? Ya kalau harapan buat saya pribadi ya mungkin kedepannya saya berharap bisa bangun lebih pagi dan berangkat ke
sekolah tepat waktu, terus juga minta dihindarkan dari setan-setan yang membolos Bu. Itu aja. Ya mungkin cukup saja ya. Mas, terima kasih untuk pendapat dari kalian, harapan-harapan yang kalian inginkan. Insya Allah saya sampaikan kepada guru yang bersangkutan dan yang untuk Fathan mungkin agar menjadi anak yang lebih setia ya. Jadi di sini mungkin saya akan menawarkan ya untuk kalian yang tadi bolos reward yang akan saya berikan apabila kalian itu tidak bolos selama waktu yang saya tentukan. Rewardnya itu apa? Nanti akan saya sampaikan ya. Kalau misalnya yang itu nanti akan saya pantau kalian. Siapa saja nama-nama ini dari kalian kan akan saya catat. Terus nanti akan saya pantau kalau misalnya yang udah bolos-bolos lagi dalam waktu yang saya tentukan itu nanti akan saya beri. Sanksinya ya, saya tidak akan nyuruh kalian untuk push up, untuk apa gitu, enggak. Saya sendiri akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberi opsi. Jadi kalau misalnya kalian bolos lagi, kalian itu mau seperti apa? Gitu. Untuk Devita sendiri mau dikasih opsinya seperti apa kalau bolos lagi? Ya mungkin kalau masih awal-awal mah surat pernyataan aja dulu. Iya, kalau masih Ya kalau misalnya masih bolos lagi, jangan. Ya boleh kalau panggil orang tua saya nggak apa-apa, saya udah ikhlas. berarti memberikan surat pernyataan kepada orang tua gitu ya. Iya. Apa ingin saya mau visit ke rumah Devita? Oh boleh. Ada kata apa di dunia? Ya udah, terima kasih Devita untuk pendapatnya. Untuk Atika sendiri seperti apa opsi yang diinginkan jika kamu bolos lagi? Ya, opsi yang pertama itu sama halnya dikasih dikasih kesempatan dulu lah gitu kan. Untuk bolos kan mungkin nggak terlalu sering ya Bu, nah dikasih kesempatan. Terus yang misalkan saya ngulangin lagi kesalahan yang sama, mungkin langsung ke surat pernyataan aja untuk orang tua, nggak apa-apa. Ya, opsi pertama sama kayak kasih kesempatan dulu. Kedua mungkin yang kecil-kecilan dulu sanksinya kayak hafalan surat mungkin atau nulis di selembar kertas penuh. Baru yang ketiga itu baru dikasih surat peringatan peringatan dulu. Baru ketika ngulang lagi baru panggil orang tua. Terima kasih Sawa untuk opsi yang diberikan. Selanjutnya untuk Ayah bagaimana? Apakah sama atau ada opsi lain? Sama Bu, Sama yang seperti apa tadi kan ada sama kayak Salwa Bu, hafalan surat pendek. Bisa jadi kan kalau keseringan telatnya ntar pas lulus jadi hafiz. kalau kayak gitu kalian akan cari terkesan bolos. Udah Bu, ya kalau misalkan terus-terusan kasih surat peringatan Bu. Terima kasih ya Ayah. Dan untuk Saiful Anwar mungkin ada tambahan lagi. Oh, kalau menurut saya opsi saya daripada hafalan surat yang belum tentu ya semua siswa itu otaknya canggih-canggih. Lebih baik opsi menurut saya hukumannya seperti ini aja Bu. Kalau ya misalkan saya bolos lagi itu buang sampah, tong sampah yang di depan kelasnya masing-masing dan ataupun ada sampah di lapangan atau di apa yang kita lihat di situ ada sampah itu dibuang lagi di tempat sampah lagi Bu. Dibersihkan lagi Bu. Jadi mengumpulkan sampah-sampah yang ada di depan ruangan kelas gitu. Iya. Satu. Ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga untuk Saiful dan selanjutnya untuk Triadi. Seperti apa?
kalau misalnya kedepannya saya mengulangi hal yang sama Ibu, saya harap untuk yang pertama dan yang kedua kalinya diperingatkan saja. Kemudian apabila saya mengulanginya lagi, silakan bisa hukum saya, bisa untuk tadi yang seperti Mas Saiful, bisa untuk membersihkan lingkungan sekolah, tapi tidak seluruhnya Bu ya, lingkungan kelas atau yang Iya, lain. karena kalian bukan petugas kebersihan. Iya Bu, hanya untuk efek jerah buat kami aja Bu. Nah, itu Ya. saja. Ya, untuk Farhan sendiri apakah ada tambahan lain atau sama dengan Cukup sih sama Bu kayak Mas Saiful dan ya mungkin akan saya terima ya. Jadi mungkin opsi pertamanya dikasih surat peringatan terlebih dahulu. Yang kedua mohon maaf. Jadi mungkin yang pertama itu kalau misalnya kalian telat, kalian itu suruh bersih-bersih terlebih dahulu tadi ya. Lingkungan, membersihkan lingkungan sekitar halaman sekolah saja, tidak usah membuang sampah kelas antar kelas karena mungkin sampah itu akan banyak itu dari kelas kan. Iya. Jadi yang kedua itu opsinya diberi surat peringatan, ya. Surat peringatan tapi tidak kepada orang tua, kepada kalian saja dulu. Tapi kalau kalian masih bolos lagi, baru saya memberikan surat peringatan kepada orang tua. Dan jika masih bolos terus, saya akan konfisir ke rumah kalian, akan membicarakan kepada kedua orang tua kalian seperti apa ini anaknya mau bagaimana. Kalau misalnya udah nggak ada feedback baik, maksudnya nggak mau rajin lagi sekolah atau emang udah nggak mau sekolah lagi, ya sudah saya kembalikan kepada orang tua kalian. Siap Bu, siap. Untuk kegiatan sendiri, saya akan menunjukkan video tentang dampak dari perilaku membolos. Saya ingin bertanya kepada salah satu saja atau kedua orang, dampak dari bolos itu sendiri. Atau kalian ada yang ingin menjawab? Ya, ya. Pertama, kemungkinan kalau sering bolos tidak naik kelas Ibu pastinya ya. Terus mungkin kurang informasi juga. Kadang dengan teman-teman kita lebih jauh untuk komunikasinya. Terus ya itu sih kekurangan materi atau informasi tentang sekolah, tentang pelajaran juga dari yang lain. Ya, untuk cowoknya kan udah ya perwakilan dari. Jadi ayo saya mau yang cewek, perwakilannya siapa? Yang cewek satu orang saja. Iya, Salwa. Boleh Salwa. Ya, video tadi cukup bagus. Saya lihat bahwasannya dampaknya mau sepengaruh itu loh bolos. Jadi ya saya mungkin agak sedikit sadar untuk tidak melakukan bolos lagi. Cuman kedepannya saya nggak tahu ya. Kalau gurunya belum berubah ya mungkin saya masih bolos. Ya, baik. Terima kasih